Kita masih dalam pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Saya mau setiap saudara tertanam dalam roh dan jiwa saudara bahwa kesetiaan Tuhan kita sungguh sangat terbukti. Amin. Apapun intimidasi iblis, pokoknya Tuhan saya adalah Tuhan yang setia. Amin. Dan salah satu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saya? Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Ya, ikut ibadah online, ketik live chat saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Kalau kita bicara kecewa, maka ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ada yang namanya kekecewaan. Dan yang kedua, ada yang bernama menjadi kecewa. Karena kekecewaan itu sendiri adalah keadaan. Tetapi menjadi kecewa adalah respons. Sama-sama bilang sama saya, respons. Ada 3 jenis orang kalau saya kategorikan dalam menjadi kecewa. Yang pertama, ada orang-orang yang mudah menjadi kecewa dan berbagai keadaan menjadi alasan buat dia untuk kecewa. Sama pendeta dia kecewa, sama menantu dia kecewa, sama mertua dia kecewa. Apa yang dijadikan alasan untuk kecewa? Pendeta khotbah kepanjangan dia kecewa. Apa sih pendeta ini? Gak ngerti apa gue bete. Khotbah panjang-panjang banget, cerewet banget di pendeta. Tapi kalau pendeta khotbah kependekan dia juga jadi kecewa. Nggak fokus. Khotbah mau buru-buru, khotbah mau buru-buru, khotbah mau buru-buru. Nggak ada bahan lagi. Orang-orang kayak begini, saya beri nama kesensian. Bilang sama sebelah saudara, lu terlalu sensi. Adik-adik muda yang belum menikah, saran saya sederhana. Kalau cari pasangan teman hidup, jangan yang kesensian. Makan hati lo. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang ketika menghadapi hal-hal yang mengecewakan, dia menjadi kecewa. Masih oke. Tapi yang ketiga adalah orang-orang yang meskipun menghadapi hal-hal yang mengecewakan, dia tetap beriman. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buat tipe pertama yang apa-apa dia kecewa. Sebagai gembala saya hanya cuma ingatkan buat saudara, bertobatlah. Rugi hidup seperti itu. Buat saudara-saudara yang karena ada hal yang mengecewakan menjadi kecewa, kalimat saya buat saudara, kuatlah dalam Tuhan. Karena ada banyak hal kita tidak mengerti. Tapi Tuhan jamin, Dia tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Dan yang ketiga, buat saudara-saudara yang apapun yang terjadi, pokoknya tetap percaya Allah tidak pernah mengecewakan. Kalimat saya saudara, majulah, tetap rebut janji-janji Tuhan, karena Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang sudah katakan amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Yesaya 58 ayat 11 sampai 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering.
Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, Tuhan akan menuntun saya senantiasa dan akan memuaskan hati saya di tanah yang kering. Tuhan tidak bilang Tuhan akan memuaskan hasrat hati saya di tanah yang subur. Artinya apa? Anak-anak Tuhan bisa saja menghadapi tanah kering. Kita bisa menghadapi tanah kering karena memang situasi dan keadaan. Kita bisa menghadapi tanah kering karena rekayasa dan perbuatan manusia. Kita bisa menghadapi tanah kering karena kebodohan dan kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Tapi kita juga bisa menghadapi tanah kering karena situasi yang terjadi. Tapi apapun keadaannya, Tuhan janji Dia akan memuaskan hati kita. Sama-sama bilang, saya tidak akan menjadi kecewa. Bilang sama sebelah saudara, makanya jangan terlalu sensi. Ngerti gak mau saya? Karena kita bilang Tuhan akan menuntun engkau dan akan memuaskan hatimu bahkan di tanah yang kering. Klik. Coba lihat firman Tuhan bilang apa? Dan akan membaharui kekuatanmu. Artinya di tanah yang kering banyak orang menjadi kecewa. Di tanah yang kering banyak orang menjadi lelah. Banyak orang menjadi jenuh, tapi Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Dan bukan hanya itu, di tanah yang kering Alkitab bilang kau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya, bayangkan. Di tanah yang kering Tuhan bukan hanya tolong kita, tapi Tuhan jadikan kita mata air. Artinya hidup kita part of solution, not part of problem. Kalau ada masalah, engkau adalah bagian dari penyelesaian. Amin. Bukan bagian dari membuat masalah makin besar. Contoh, Bu, engkau ada di sebuah ruangan yang panas. Suamimu yang di sampingmu kira-kira panas juga enggak? Ulang ya. Bu, ibu ada di sebuah ruangan yang berhawa panas. Kira-kira suamimu yang di sampingmu merasakan panas juga enggak? Seperti ibu gak nyaman, kira-kira dia nyaman enggak? Tiba-tiba ibu ngomel-ngomel. Aduh panas banget sih di sini. Aduh panas banget, saya nggak tahan di sini. Kira-kira suami ibu jadi tambah dingin nggak? Tadinya cuman kulitnya yang panas, sekarang otaknya ikut panas. Saya beri nama, engkau memperbesar masalah. Anak-anak Tuhan Yesus bukan bagian dari memperbesar masalah. Alkitab berkata di tanah kering engkau akan menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah kalau saya kepanasan gimana dong? Saya pikirkan orang di samping saya juga kepanasan. Saya jangan bikin gara-gara. Tapi saya kepanasan, jangan bikin gara-gara. Dikasih tahu ngotot lagi. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya bagian dari solusi, bukan memperbesar masalah. Jelas ya sampai di sini ya. Semua orang lagi panik. Tugasmu menenteramkan. Kalaupun sudah nggak bisa menenteramkan, minimal ini yang sudah bilang, ayo kita doa dulu yuk. Kalaupun mereka nggak mau doa, minimal engkau sendiri yang mulai doa. Because you are part of solution, not part of the problem. Klik. Haleluya. Ayat 12 bilang, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, the repairer of the bridge, yang membetulkan jalan supaya itu dapat dihuni. Dari sini saya bisa mempelajari orang-orang yang menyadari dan menikmati bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Yang pertama, dia juga tidak akan pernah mengecewakan orang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh mengecewakan orang. Tapi meskipun saya berjuang untuk tidak mengecewakan orang, saya tidak bisa memastikan bahwa orang tidak akan kecewa dengan saya. Karena memang ada orang-orang yang sensian. Tugas kita bukan menjadi penjilat, tugas kita bukan jadi cari muka, tugas kita bukan menyenangkan hati semua orang, tugas kita bukan gak enakan, tugas kita tetap punya prinsip dan berjuang untuk tidak mengecewakan. Setuju? Tetapi kalau ada orang-orang yang memang sensian, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan, berarti saya juga tidak boleh mengecewakan. Dan yang kedua, karena saya tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan, kata Alkitab, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Artinya kita selalu punya pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, punya pengharapan. Kita bukan jadi orang yang pesimistis dalam melihat segala, udah gak ada harapan, ini udah berabad-abad, ini udah reruntuhan, ini udah kacau. Di dalam Kristus kita menang. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Daud menatap Goliat yang memaki dia, tetap punya pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, tetap punya pengharapan. Karena pengharapan kita bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan yang ketiga, orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan, maka selanjutnya dia akan menjadi orang-orang yang berarti. Istilah Alkitab bilang the repairer of the bridge, yang membangun jalan yang tembus, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi selalu melihat ke depan tentang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan sudah sama-sama bilang, hidup saya harus menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Klik. Roma pasal 5 ayat 1-5 bilang, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dengan puas dengan Allah. Kita hidup tidak dengan kecewa dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Artinya di tengah kesengsaraan kita tetap dapat berpengharapan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan, membangun sesuatu yang positif. Haleluya. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan akan Kristus itu dikatakan apa? Tidak mengecewakan. Berarti kalau kita kecewa karena kita tidak berharap pada Kristus. Kenapa pengharapan kepada Kristus tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Klik. Saya ada pada kesimpulan sederhana gini, bahwa pada dasarnya setan senang membuat anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Jadi setiap kali kita kecewa, setan bersorak, setan menyanyi, ku menang karena dia kecewa, ku menang atas segala stresnya. Itu kan? Iblis senang kalau engkau kecewa, iblis senang kalau engkau kecewa. Bilang sama sebelah saudara, kita nggak mau bikin senang iblis. Sehingga setiap kali engkau kecewa, iblis menang. Tapi setiap kali engkau bersyukur, Kristus yang dimuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iblis akan coba buat apa saja. Iblis akan coba buat apa saja. Iblis gak peduli saudara aktif di gereja. Iblis gak peduli saudara pelayanan. Iblis gak peduli saudara berbahasa roh. Iblis gak peduli saudara dibaptis Roh Kudus. Iblis gak peduli apapun, sejauh iblis mampu menekan jiwamu sampai akhirnya engkau kecewa. Kalau
Walaupun kau nggak bisa kecewa pada pendeta, nggak bisa kecewa pada gereja, iblis akan mulai dengan kecewa dengan orang dekat. Istrimu kah, suamimu kah, anakmu kah, orang tuamu kah, kecewa dengan orang Kristen kah, kecewa, pokoknya kecewa. Lalu mungkin saudara natap saya dan berkata, kenapa iblis kok ngotot banget pengen saya kecewa? Saya coba pelajari. Setan senang membuat anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Kenapa? Yang pertama saya pelajari, sebab orang kecewa cenderung apa? Nekat, masa bodoh, dan apa? Berpikiran pendek. Karena orang kecewa pikirannya itu kemana-mana. Saudara boleh ngotot sama saya dan bilang, gimana saya nggak kecewa pendeta? Suami saya begini, istri saya begini, mertua saya begini, menantu saya begini, orang tua saya begini. No. Anak Tuhan tidak punya alasan untuk kecewa. Iblis menjebak kita untuk kita menjadi kecewa, supaya kita mengambil langkah-langkah nekat, kita mengambil keputusan-keputusan bodoh, kita berpikiran pendek. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, apapun yang terjadi kita memilih untuk tidak kecewa. Apapun yang terjadi kita tetap memilih untuk berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu singa-singa muda boleh meranak kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, kenapa iblis senang menjebak kita dalam keadaan yang bernama kekecewaan? Yang kedua saya pelajari, sebab orang kecewa cenderung melupakan janji dan kebaikan Tuhan, bahkan segala komitmennya. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan itu baik? Amin. Kalau kita bisa tegak sampai sekarang itu karena Tuhan itu baik. Berkali-kali kita disakiti, berkali-kali kita dikecewakan, yang tolong kita justru tangan Tuhan. Tapi orang yang kecewa itu seperti gini. Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Panas setahun dihapus oleh apa? Hujan sehari. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba kita bisa lupakan tuh. Kita bisa gak bisa terima. Saya disakiti, saya dilukai. Tapi Tuhan yang tetap tolong kita kan. Ketika engkau sudah mulai lupakan kebaikan Tuhan, ketika engkau melupakan komitmen-komitmen yang sudah engkau bangun dalam hidupmu, engkau sudah berdiri di altar Tuhan 17 tahun yang lalu dan berkata, aku akan menerima istriku sebagai istri yang sah dan satu-satunya, aku akan menerima suamiku sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Tapi iblis menekan dengan kekecewaan, akhirnya kau lupa semua janji itu. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, kecewa adalah tindakan yang bodoh. Kecewa adalah respons yang salah. Karena kita kecewa bukan keadaan, kita kecewa karena jebakan iblis yang mau coba menghancurkan kita. Yang ketiga saya pelajari, mengapa iblis senang kita kecewa? Sebab orang kecewa cenderung melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Dia merusak dirinya, merusak orang lain, bahkan merusak pekerjaan Tuhan. Orang kecewa selalu destroy. Masa bodoh. Apa yang terjadi, terjadilah. Karena orang kecewa itu suka menebar virus. Dan orang kecewa senangnya kumpul. Ada pepatah bahasa Inggris yang bilang, your best friend is your enemy. Teman terbaikmu adalah musuhnya musuhmu. Saya ambil contoh sederhana. Presiden Jokowi ada kekurangannya enggak? Ada kekurangannya enggak? Hanya Tuhan Yesus yang sempurna.
Tapi pertanyaannya, ada prestasinya enggak? Bukan cuman ada salah satu presiden yang mungkin prestasinya paling banyak adalah Presiden Jokowi. Setuju? Tapi pertanyaannya, yang maki Presiden Jokowi banyak gak? Orang-orang kecewa. Mungkin kecewa gak dapat jatah. Mungkin kecewa sepiring nasinya terbongkar. Betul gak? Dan kalau sudah perhatikan, mereka itu orang kecewa selalu berkumpul. Orang yang kecewa ngomongnya pasti negatif. Karena semangatnya destroying gitu. Betul gak? Dan orang kecewa itu senangnya ngumpul. Bikin partai. Barisan sakit hati. Di keluarga juga sama. Kumpul-kumpul. Semua ngomongin, iya tuh belagu dia tuh. Kita kalau lihat musuh-musuh pemerintah, oposisi it's okay. Tapi kadang-kadang udah bukan oposisi, udah haters. Kadang-kadang kan kita lahir di Indonesia toh. Kita kan tahu ini sejarah manusia-manusia ini kan. Yang satu alirannya apa, yang satu alirannya apa, yang satu alirannya apa. Sekarang kumpul. Senasib sepenanggungan. Partainya bernama Barisan Sakit Hati. Di kantor juga sama. Yang kecewa-kecewa kumpul ngomongin bos. Itu. Tapi orang kecewa biasanya punya karunia munafik. Pas ketemu orangnya, shalom. Saya pernah dengar orang kalau ngomong pendeta atau ngomongin gereja, aduh, itu pendeta udah lebih jahat dari setan. Iya dia tuh, udah gitu kalau ngomong mesti matanya terbuka gitu. Kayak film horor. Iya itu kan. Jangan sampai orang-orang itu membangun gereja GBI sakit hati dan kecewa. Karena orang kecewa ujung-ujungnya merusak. Saya bodoh pendeta. Saya mau jual diri kek, mau jadi LGBT kek, urusan apa? Itu dia. Nggak berpikir panjang. As your pastor, saya mengerti Tuhan punya rencana yang hebat buat hidup kita. Saya tidak bilang hidup tanpa masalah, tapi yang saya bilang di tengah masalah Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya pelajari kenapa iblis pengen sekali sampai kita kecewa. Yang pertama karena orang kecewa, nekat, masa bodoh dan berpikiran pendek. Yang kedua karena orang kecewa, melupakan janji dan kebaikan Tuhan serta segala komitmennya. Yang ketiga, orang kecewa melakukan tindakan yang merusak baik dirinya, orang lain, komunitasnya, lingkungannya maupun sampai pada pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, kenapa iblis mau kita kecewa? Sebab orang kecewa cenderung apa? Merasa diri selalu benar serta tidak mau mendengar nasihat dan pandangan orang. Susahnya orang kecewa ini susah berubah. Orang kecewa susah dipulihkan. Karena orang kecewa selalu merasa diri yang paling benar. Pak, pernah dengar istrimu ngomong pokoknya enggak? Orang kecewa nggak
mau dengar penjelasan. Pak, pernah dengar istrimu ngomong pokoknya nggak? Bapak jelasin nih, iya kan begini, pokoknya, astaga. Pak, kalau istri udah ngomong pokoknya Pak, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firmannya tinggal tetap. Bapak mau kasih bukti, Bapak mau kasih kwitansi, Bapak mau kasih rekaman video sekalipun dia cuma bilang pokoknya, mendingan masuk kamar bahasa roh 1 jam Pak. Siapa tahu Roh Kudus menjamah hidupnya. Coba aja kalau istri udah ngomong pokoknya, lo enggak lo, pokoknya kan mama dengar lo pokoknya darah Yesus. Oh Tuhan, dia mesti dibaptis lagi tuh baru selesai itu pokoknya Yesus. Bu, kalau istri itu modalnya pokoknya. Kalau suami Bu, enggak dong, laki-laki kan beda. Kalau laki-laki enggak pokoknya. Ibu ngomong panjang lebar nih, kan begini Pak. Ya udah. Ya tapi Pak denger dulu. Ada yang ngeliat itu ya? Pasti korban pokoknya itu. Nggak ada cerita. Orang kecewa perlu bertobat. Orang kecewa adalah orang yang masuk dalam jebakan iblis untuk merusak segala sesuatu. Biarlah hati kita bersih dan kita bilang, Tuhan saya nggak mau jadi kecewa. Toh saya mengerti. Manusia akan mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang beri. Saya akhiri dengan ini, klik. Kecewa bukanlah keadaan, tapi kecewalah reaksi atau respons serta keputusan kita dalam menghadapi sebuah keadaan. Klik. Ada 4 hal yang saya mau bagi. Mengapa orang kecewa? Orang kecewa bukan karena disakiti, orang kecewa bukan karena dikhianati. Ada banyak orang dikhianati tapi tetap percaya. Amin. Ayub kehilangan segala-galanya, tetapi dia tidak kecewa. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yusuf dan Maria melewati jalan yang menyakitkan, tapi mereka tidak menjadi kecewa. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh menjadi kecewa. Secara singkat saya mau simpulkan mengapa orang kecewa. Yang pertama, karena self pity spirit. Apa itu self pity spirit? Roh yang mengasihani diri sendiri. Kleinsilah kata orang Belanda bilang. Self pity kata orang Inggris bilang. Kita mengasihani diri sendiri. Saya memang nggak dihargai lagi. Anak-anak Tuhan Yesus jangan menjual penderitaan. Kita bukan butuh dikasihani. Kita butuh berdiri tegar jadi pemenang dalam kasih karunia Tuhan. Hidup jangan kekanak-kanakan. Ketika Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan, dia tidak minta dikasihani. Dia bilang dengan tegas, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Paulus dan Silas dipukuli, dibuang ke dalam penjara, dia tidak minta dikasihani. Mereka memuji-muji Tuhan dan sendi-sendi penjara goyah. Sama-sama bilang, saya tidak butuh dikasihani. Saya butuh tangan Tuhan mengangkat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, mengapa orang kecewa? Karena tidak memahami jalan Tuhan yang unik. Alkitab sudah bilang, jalanmu bukan jalanku. Kenapa kita kecewa? Karena kita punya perhitungan. Waduh, kalau begini nanti begini dong. Kalau begini nanti begini dong. Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Alkitab saya bilang, orang yang menabur dengan air mata akan tetap menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, mengapa orang kecewa? Karena tertipu iblis. Biasanya melalui pikiran, lingkungan, pergaulan, pandangan-pandangan umum dunia ini. Sehingga akhirnya kita mulai pikir udah gak ada jalan keluar.
Tetapi Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa orang kecewa? Kurang bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Sebagai gembala saya tidak bisa jamin apa yang akan terjadi hari-hari di depanmu. Yang saya doakan supaya engkau sukses. Yang saya doakan rumah tanggamu berhasil. Yang saya doakan adik-adik muda supaya memilih pasangan teman hidup yang benar. Jangan memilih pasangan teman hidup yang suka ngomong pokoknya. Ayah. Adik-adik muda, kalau belum menikah dia udah main pokoknya, putus sekarang. Putus. Kalau nggak putus, nikmatilah penderitaan yang akan kau alami seumur hidupmu. Kalau nggak percaya tanya mamamu. Mama lu udah bosan sama bapak lu yang sebentar-bentar. Kalau nggak percaya tanya bapak lu. Bapak lu udah bosan sama bininya yang selalu ngomong pokoknya. Saudaraku, sebagai gembala saya rindu lihat hidupmu diberkati. Kalau saya boleh, maka salah satu doa saya berbunyi, Tuhan, jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, jangan izinkan mereka menghadapi masalah. Tapi saya nggak bisa naikkan doa itu. Karena itu doa saya cuma sederhana, Tuhan, kalaupun mereka menghadapi masalah, mereka terus bergaul erat dengan Tuhan. Sampai melewati masalah bagaimanapun, mereka dapat katakan, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah.